Assalamualaikum, kali ini saya akan mencoba membuat tutorial bagaimana cara membongkar pasang AC sendiri. Sekaligus nanti kita akan bongkar semua AC-nya seperti ini dan kemudian kita cuci. Jadi setelah kita pasang kembali nanti AC-nya jadi seperti baru lagi ya, sudah bersih. Oke, yang pertama caranya yaitu kita nyalakan dulu AC-nya dan kita setel di suhu paling rendah. Tujuan untuk menyetel di suhu paling rendah agar pada saat kita menyimpan freon, unit outdoornya itu tidak mati ya, tidak mati pada saat di tengah-tengah kita menyimpan freonnya. Jadi kita setel di suhu paling rendah dan kita pastikan unit outdoornya dalam keadaan menyala. Lanjut kita buka aja bagian penutup dari keran valve-nya ini. Jadi kita buka kedua penutupnya dengan menggunakan kunci Inggris atau kunci yang sesuai dengan ukurannya ya. Kemudian di sini saya menggunakan manifold untuk mengecek proses penyimpanan freonnya. Dan untuk pemasangan manifold ini sebaiknya dilakukan secara cepat agar tidak freonnya tidak terbuang ya, dan juga bahaya jika terjadi asap. Jadi harus proses cepat. Oke, bisa diperhatikan di manifold itu tekanannya sekitar 100 PSI. Kemudian sekarang kita kunci salah satu kerannya, yaitu bagian yang tidak ada sambungan manifold seperti ini. Nah, kita kunci bagian yang tidak ada sambungan manifoldnya terlebih dahulu. Terlihat proses penyimpanan freonnya sedang berlangsung ya. Bisa dilihat dari jarum manifold yang terus turun. Jadi yang dikunci itu yang pertama yaitu yang tidak ada sambungan selang manifold. Yang selang warna merah itu namanya selang manifold. Dan jika sudah turun sampai 0 ya, jika sudah sampai 0 atau minus 30, kemudian kita kunci bagian yang keran yang ada sambungan selang manifoldnya. Jadi kuncinya ini menggunakan kunci L ya. Kalau saya nggak salah ini kunci nomor 5. Buat teman-teman yang tidak memiliki selang manifold, itu bisa diagak-agak ya, sekitar proses penyimpanannya ini sekitar 1 menit. Jadi kita kunci dulu bagian yang bawah tadi. Setelah 1 menit baru kita kunci bagian yang atas yang ada selang manifoldnya dengan menggunakan kunci L. Jadi durasinya lebih kurang sekitar 1 menit. Oke, ini penyimpanannya udah selesai. Sekarang kita tinggal melepaskan selang manifoldnya. Bisa dilihat di manifold itu sudah minus 30 ya. Jadi kita lepas saja selang manifoldnya dan bisa juga kita lanjut dengan melepaskan pipa yang menuju ke unit indoor. Jadi kita lepaskan aja kedua pipanya, dan sebaiknya untuk aliran listrik yang ada di indoor itu dicabut ya. Kalau menggunakan PCB-nya diturunkan, kalau menggunakan steker itu stekernya dicabut agar tidak ada lagi aliran listrik yang masuk ke unit AC ini. Jadi biar lebih safety. Jadi kita lepaskan kedua pipanya dan juga kita lepaskan untuk kabel yang ada di unit outdoor ini ya. Kita lepaskan. Jadi sekali lagi pastikan listriknya sudah dimatikan. Lanjut, sekarang kita akan melepaskan unit outdoornya. Jadi kita buka semua baut-baut yang menempel pada unit outdoor ini. Jadi ada 4 baut. Namun saya sangat sarankan pada saat pelepasan unit outdoor ini yang dilepas, yang kita buka itu murnya aja ya terlebih dahulu. Sampai ke 4 mur ini sudah terlepas, barulah bautnya kita ambil dari unit outdoor, supaya pada saat kita melepaskan baut yang lain, mur yang lain itu unit outdoornya tidak bergerak ya. Jika sudah dilepaskan keempatnya, barulah kita ambil bautnya. Lanjut ke penurunan unit outdoornya. Jadi pada saat kita mau mengangkat unit outdoor ini, jangan di bagian tengah karena kompresor ada di pinggir. Jadi kita angkat sedikit ke arah bagian kompresor ya. Nah, seperti ini, supaya AC-nya itu tidak berat ke belakang. Oke, untuk proses pelepasan unit outdoor sudah selesai. Sekarang kita tinggal melepaskan unit indoornya. Jadi untuk pipanya ini kita akan luruskan terlebih dahulu ya. Jadi di sini saya tidak melepas sambungan pipa yang ada ke
unit indoor karena pindahnya hanya pindah kamar aja. Jadi biar cepat saya tidak melepaskan sambungan pipa yang di unit indoor. Jadi pipanya tetap menggunakan pipa ini, jadi saya luruskan dan nanti tinggal kita lepaskan aja untuk unit indoornya. Jadi pipanya diluruskan aja ya. Sekarang kita lepaskan unit indoornya. Caranya kita angkat ke atas, baru kita tarik keluar untuk unit indoornya. Kita lepaskan dulu untuk kabelnya yang di unit indoor ini. Jadi kita angkat dulu ke atas, baru kita tarik keluar. Nah, tapi sebagian AC itu ada bagian penahan di bagian bawah. Nah, di bagian bawah sini itu ada penahannya. Jadi sebaiknya kita lepaskan dulu bagian penahannya dengan cara menarik ke bawah untuk bagian kap atau cover dari AC-nya. Setelahnya baru kita lepaskan unit indoornya. Oke, setelah unit indoor dilepaskan, sekarang kita akan mencuci AC ini ya. Jadi kita cuci AC-nya karena unit AC ini sedang posisi turun, jadi untuk mencucinya ini lebih mudah dan bisa lebih bersih ya. Jadi kita lepaskan aja. Jadi kita lepaskan seperti ini, langsung kita cuci. Jadi kalau posisi turun ini dia bisa lebih bersih dibandingkan dengan posisi AC yang menempel, karena dengan mencuci posisi turun seperti ini bisa kita cuci depan belakang ya. Untuk bagian kondensornya bisa kita cuci bagian depan belakang, jadi lebih bersih. Oke, jadi AC-nya ini kita cuci semua, indoor dan juga outdoornya. Jadi glowing seperti ini ya. Jadi dengan mencuci posisi turun ini, jadi pencucian lebih mudah dan juga pastinya hasilnya lebih bersih dibandingkan dengan posisi AC menempel. Untuk cover-covernya juga semuanya kita cuci, baik itu cover untuk outdoor maupun indoornya. Jadi AC-nya ini pada saat kita pasang lagi nanti udah seperti baru kembali ya. Nah, jadi untuk AC-nya udah kita cuci semua, mulai dari unit sampai covernya juga kita sudah cuci. Sembari menunggu kering, kita bisa memasang untuk bracket indoor maupun outdoor. Oke, bracket unit indoornya udah dipasang. Sekarang kita tinggal melubangi dinding. Di sini saya menggunakan bor 3 fungsi, dan mata bor yang saya gunakan adalah mata bor hollow ukuran 50 mm. Untuk jarak lubang dengan bracket ini sekitar 10 cm ya. Jadi tergantung daripada model AC. Jadi sebaiknya untuk ukuran pastinya bracketnya jangan dulu ditempel ke dinding, melainkan ditempelkan dulu ke unit indoornya. Kemudian ujung bracket ini diukur ke arah pipa itu berapa. Kalau untuk yang AC yang saya pasang ini sekitar 10 cm ya, jarak dari ujung bracket ke posisi pipa. Jadi pada saat pemasangan di dinding itu jaraknya kita buat 10 cm. Dan agar rapi, di sini saya mengebor timbal balik ya. Jadi bagian dinding luar itu tetap rapi. Jadi kalau kita paksakan aja dengan mengebor dari satu sisi aja, itu nanti bagian dinding luar akan rompal, jadi jelek ya. Jadi di sini saya mengebor dua sisi, dari depan dan juga dari belakang dindingnya. Oke, lanjut ke pemasangan unit indoornya. Nah, hanya saja pada saat perekaman pemasangan ini terjadi masalah, yaitu untuk tripodnya jatuh. Jadi seperti ini posisinya ya. Jadi tripodnya itu jatuh, tumbang miring ke kanan. Ya, jadi pengambilan gambarnya jadi seperti ini. Oke, jadi mohon maaf untuk gambarnya jadi kurang bagus ya untuk pemasangan unit indoornya karena tripodnya jatuh.
Untuk pemasangan unit indoornya sudah selesai. Sekarang kita langsung ke pemasangan unit outdoornya. Oke, unit indoornya sudah terpasang. Sekarang kita tinggal memasang unit outdoornya. Nah, di sini di bagian unit outdoor ini untuk bracketnya sudah saya pasang ya. Jadi kita tinggal, buat teman-teman tinggal ukur aja jarak dari antar bracket. Dan untuk pipanya langsung aja dibengkokkan supaya nanti pada saat kita meletakkan unit outdoornya seperti ini, itu kita nggak membengkok-bengkokkan pipa AC-nya lagi. Jadi pipanya kita bengkokkan terlebih dahulu, baru kita angkat atau kita naikkan unit outdoornya. Dan setelah kita naikkan seperti ini, itu untuk baut-bautnya langsung dipasang ya, agar unit outdoornya ini tidak jatuh. Jadi baut-bautnya langsung kita pasang dan langsung kita kunci. Dan buat teman-teman ya, tadi saya lupa memberitahu, jadi pada saat kita melepaskan unit indoor ini, bagian ujung pipa ini jangan sampai rusak ya. Ini namanya bagian flaring ya, atau bagian pipanya ini mengembang ya. Jadi jangan sampai bagian ini rusak, karena jika rusak teman-teman harus membuat flaring baru dengan menggunakan alat flaring seperti ini. Nah, namun jadi buat teman-teman yang tidak memiliki alat flaring ini, sebaiknya pada saat melepaskan indoor, ujung pipa ini jangan sampai rusak. Oke, langsung aja kita pasang pipanya. Oke, kedua pipa sudah kita pasang. Sekarang kita akan melakukan pemvakuman dengan menggunakan mesin vakum. Nah, itu dia mesin vakumnya. Jadi kita pasang dulu manifoldnya. Di manifold ini ada yang warna biru dan juga warna merah. Ini selangnya ada 3, kuning, merah dan juga biru. Untuk yang merah ini untuk jenis AC yang menggunakan freon R32 dan juga R410. Kalau yang warna biru itu untuk jenis AC R22 ya. Jadi untuk proses pemvakuman ini, unit AC-nya masih dalam keadaan mati atau belum dinyalakan. Sekarang kita akan buka. Proses pemvakuman ini berjalan sekitar 10 hingga 15 menit ya. Tergantung panjangnya pipa dari indoor ke outdoor. Jadi kalau semakin panjang, maka proses pemvakuman akan semakin lama. Bisa terlihat pada saat kita membuka kerannya itu keluar asap, dan suara kompresornya pun akan semakin kasar ya. Suara mesin vakumnya akan sekasar. Jadi proses pemvakuman ini nanti bisa ditandai dengan jarum yang menuju ke minus 30. Nah, jadi kalau misalnya di sini kan lebih jelas nih. Ini dia nanti di sini di minus 30. Nah, cuman karena ini tekanan tinggi, jadi dia nempel ya, itu minus 30. Jadi kita tunggu sekitar 15 menit. Dan biasanya kalau seandainya terjadi kebocoran pada pipa, mesin vakum ini tidak akan bisa halus suaranya, dan jarum pada manifold tidak akan bisa menyentuh ke angka minus 30. Jadi jika tidak sampai ke minus 30, ataupun pada saat kita kunci seperti ini jarumnya naik kembali, ya naik kembali ke angka 0, itu artinya terjadi kebocoran pada sambungan pipa ya. Nah, namun jika tetap dia di minus 30, itu artinya sambungan pipa kita bagus, tidak ada terjadi kebocoran. Oke, seperti ini. Itu walaupun unit mesin vakumnya sudah dimatikan, kita tunggu sekitar 10 hingga 15 menit sambil istirahat. Kita tunggu apakah jarum pada manifold ini naik atau tidak, untuk memastikan ada terjadi kebocoran atau tidaknya ya. Setelah itu nanti baru kita lepaskan freonnya jika tidak ada terjadi kebocoran. Nah, setelah sekitar 15 menitan ternyata untuk jarum manifoldnya aman ya, tidak naik. Itu artinya tidak ada kebocoran pada sambungan pipanya. Dan buat teman-teman yang tidak memiliki manifold, itu bisa menggunakan trik ini ya. Jadi kita buka sedikit keran yang menggunakan kunci L ini, kita buka sedikit aja seperti itu.
Kemudian kita periksa dengan menggunakan air sabun di bagian pipanya. Jadi kita gunakan air sabun dan kita letakkan di bagian ujung-ujung pipa seperti ini. Jadi apakah terjadi kebocoran atau tidak? Yang bisa ditandai jika terjadi kebocoran, busa-busa ini akan menggembung ya, seperti balon. Nah, jadi seperti ini bisa dilihat tidak ada gelembung balon ya dari air sabunnya, yang menandakan artinya untuk sambungan pipanya sudah aman ya, tidak terjadi kebocoran. Nah, jadi sekarang kita akan melakukan pemvakuman tanpa menggunakan mesin vakum, yaitu dengan cara membuang freonnya aja. Jadi di sini ada dua keran. Yang satu ada keran untuk sambungan selang manifold ya, yang bawah ini. Nah, jadi kita buka dulu bagian yang atas yang nggak ada selangnya, sambungan selangnya. Kita buka sedikit aja, habis itu langsung kita kunci lagi. Kita buka sedikit aja ya. Oke, kita buka dan kita kunci. Setelah itu baru kita buang freonnya dengan cara menekan pentil yang ada di bagian bawah sini ya. Jadi ini sama seperti pentil sepeda motor ataupun mobil ya. Jadi kita tekan. Kita lakukan 2-3 kali. Kita buka, kemudian kita kunci. Dan kita buang lagi untuk freonnya ya. Nah, jadi kita lakukan 2-3 kali ya, tergantung panjangnya pipa dari unit outdoor ke indoor. Barulah nanti kita buka kedua keran ini. Nah, jadi jika sudah tidak ada lagi terjadi kebocoran, kita buka saja untuk keran bagian atas yang ada selang manifoldnya. Kita lepaskan aja freonnya, kita buka bagian atas, kemudian bagian bawah, dan kita tutup kembali untuk keran nepelnya ini ya. Kita tutup kembali. Oke, untuk pemasangan unit AC-nya sudah selesai, tinggal bagian instalasi, dan inilah